Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Saya Diki Irwanto. Di video ini kita akan membahas mengenai permasalahan sumber daya alam, yakni pertumbuhan ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sebelum membahas mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, apakah Anda tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Dilansir dari Wikipedia, sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1-9, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan menurut Purba, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Karakteristik sumber daya alam yaitu jumlahnya yang terbatas, diketahui posisi geologinya, dan harus dikelola berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun lingkungan adalah media hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, beserta faktor abiotik seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati, non-hayati, dan buatan. Sehingga, perubahan kondisi lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan begitu pun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam terbatas, sehingga pemanfaatannya haruslah optimal dan lestari. Maksudnya adalah, penggunaan sumber daya alam tidak dihabiskan dalam sekali waktu, melainkan harus digunakan dengan bijak agar bisa diturunkan ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang masih baik. Lalu, apa sih dampak pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan permasalahan terhadap pengelolaan sumber daya alam? Menurut Huda, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan, meskipun tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia, khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan atau permintaan akan suatu barang, sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat pula. Hal ini juga berlaku pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun, pada kondisi awal peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap, sehingga untuk memperoleh keseimbangan, harga produk dinaikkan. Harga yang naik akan dilirik oleh produsen dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang dalam jumlah lebih banyak. Produksi yang meningkat, selain membutuhkan banyak input sumber daya, juga menghasilkan output sampingan yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya, uap hasil pembakaran, limbah cair tekstil, dan lain-lain yang mencemari udara dan kualitas air. Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan lingkungan. Misalnya, pengambilan ikan dengan peledak, tambang batu bara yang menghasilkan lubang, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi. Memang, pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, jika pengambilan sumber daya alam secara tidak benar dan merugikan lingkungan, keadaan ini tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu, apabila lingkungan rusak, tentunya prinsip keberlanjutan tidak dijalankan.
Penggunaan barang pakai saat ini sudah beralih menjadi SDA yang sulit untuk diuraikan, seperti penggunaan plastik sebagai pengganti daun pisang. Plastik akan sulit diuraikan dan pastinya dapat mencemari lingkungan. Adanya teknologi seharusnya menjadikan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih optimal dan lestari melalui teknologi ramah lingkungan seperti teknologi daur ulang sampah. Penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dapat diperhitungkan melalui valuasi ekonomi sumber daya untuk mengestimasi nilai uang dari barang atau jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan ini? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung prinsip tersebut, kita dapat menerapkan salah satunya yaitu prinsip ekoefisiensi. Inti dari prinsip ini adalah menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang yang mengakibatkan timbulnya limbah. Kita sebagai masyarakat tentunya dapat turut andil dalam meminimalisir permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi saat ini, seperti meminimalisir penggunaan bahan baku dan energi, meminimalisir pelepasan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mampu menghasilkan atau menggunakan produk tahan lama sehingga tidak perlu sering membeli. Agar sumber daya alam tidak habis ketika dimanfaatkan, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Kedua, menjaga kelestarian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diperlukan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, menghemat sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Keempat, melakukan upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.